Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah kelas 2A di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Video saya kali ini ingin mempresentasikan materi yang diberikan kepada saya, yaitu tentang dalalah. Baiklah, saya akan menjelaskan dua pembahasan yang akan saya presentasikan dalam video ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan macam-macam dalalah. Pembahasan yang kedua yaitu dalalah menurut Syafi'iyah. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan macam-macam dalalah. Dalalah adalah petunjuk yang menunjukkan kepada sesuatu yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan yang pertama disebut dengan madlul atau yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dengan dalil atau menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dengan dalil hukum. Di dalam Al-Misbah Al-Munir dijelaskan bahwa dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafal ketika lafal itu diucapkan secara mutlak. Jika ditinjau dari segi bentuk dalil yang digunakan untuk mengetahui sesuatu, dalalah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu dalalah lafziyah dan dalalah khairu lafziyah. Dalalah lafziyah adalah dalalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara, dan kata. Dengan demikian, lafaz, suara, dan kata menunjukkan kepada maksud tertentu. Penunjukannya pada maksud tertentu itu diketahui memiliki atau melalui tiga hal. Yang pertama, melalui hal yang bersifat alami. Yang kedua, melalui akal. Dan yang ketiga, melalui istilah yang dipahami dan digunakan bersama untuk maksud tertentu. Dalalah khairul lafziyah adalah dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan lafaz, dan bukan pula dalam bentuk kata. Hal ini berarti bahwa diam, tidak bersuaranya sesuatu dapat pula memberi petunjuk kepada sesuatu. Contohnya seperti raut muka. Raut muka seseorang mengandung maksud tertentu. Sesuatu itu dapat diketahui melalui tiga hal. Yang pertama yaitu melalui hal-hal yang bersifat alami, yang kedua melalui akal, yang ketiga melalui kebiasaan dalam menggunakan sesuatu sebagai tanda atau isyarat untuk bermaksud tertentu. Untuk pembahasan yang kedua yaitu dalalah menurut Syafi'iyah. Suatu lafaz menurut Syafi'iyah bisa menunjukkan kepada dua macam makna, yaitu mantuk dan mafhum. Dalalah mantuk dalam istilah Hanafiyah mencakup tiga dalalah, yaitu ibarah, isyarah, dan iktida al-nas. Sedangkan dalalah mafhum dalam Hanafiyah sama dengan dalalah al-nas. Mantuk adalah petunjuk lafaz pada hukum yang disebut oleh lafaz itu sendiri. Petunjuk yang dikandungnya itu bisa diketahui dengan melihat atau memperhatikan kalimat yang dilafalkan. Contohnya, apabila kamu telah merasa aman, maka